Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para alim ulama, para orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini setelah menunaikan sholat subuh, maka izinkanlah kami menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai nasihat bagi diri kami, dan insya Allah mudah-mudahan ada kebaikan bagi kita semuanya. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, betapa beruntungnya kita di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita bisa sama-sama memulai kehidupan kita setelah kita bangkit dari kematian sejenak dengan sujud kepada Allah. Mudah-mudahan awal kehidupan kita di pagi hari ini terus berlanjut hingga saat-saat sakaratul maut kita pun dalam keadaan sujud kepada Allah. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, betapa kita sungguh beruntung karena sampai hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sedangkan banyak saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan sakit, yang mungkin sakitnya itu pun tidak ringan. Bagaimana ada keluarga kita atau saudara kita yang setiap pekannya 2 kali harus ke rumah sakit untuk menjalani cuci darah. Itu suatu hal yang tidak nyaman, suatu hal yang tidak ringan bagi mereka. Demikian juga ada keluarga kita yang masih diberikan kehidupan, tetapi harus terbaring di tempat tidur karena stroke yang dideritanya. Ada dalam kondisi yang tidak sadar, ada juga dalam kondisi yang lebih baik, dalam kondisi sadar, tetapi tidak bisa bangun dari tempat tidur karena kelumpuhannya. Sehingga praktis semua kehidupan, semua kegiatan-kegiatan sehari-harinya di tempat tidur. Makan, minum, buang hajat dan lain sebagainya semua di tempat tidur. Demikian juga kalau kita melihat bagaimana kesusahan saudara kita yang mengalami kanker misalnya. Kanker otak yang begitu sakit luar biasa, yang sampai-sampai untuk mengurangi rasa sakit itu pun kita harus memberikan obat morfin untuk menghilangkan rasa sakitnya. Nah, untuk bidang jantung dan pembuluh darah itu banyak sekali kelainan atau sakit, ada sekitar 100 macam lebih, dan yang paling banyak diderita yaitu kelainan jantung koroner dan gagal jantung. Ini juga semakin hari semakin banyak di antara kita ataupun keluarga kita, saudara kita yang mengalami sakit ini. Dan diperkirakan semakin hari pun akan semakin banyak jumlah yang menderita sakit ini. Oleh karena itu sepatutnya lah kita memahami agar kita bisa sama-sama menghindari ini, agar kita bisa bersama-sama membangun budaya baru di masyarakat kita, bagaimana kemudian kita bisa mencegah sakit ini. Karena sesungguhnya sakit-sakit yang kita sebutkan tadi, baik itu stroke, cuci darah, kanker, gagal jantung, serangan jantung, dan sakit-sakit yang lainnya, itu sesungguhnya 80% itu disebabkan karena perilaku pola hidup kita yang keliru. Hanya sekitar 20% sakit-sakit yang memang kita nggak ada salahnya, karena memang takdir Allah. Kita sudah berhati-hati, tapi kadar Allah kemudian kita mengalami kecelakaan lalu lintas misalnya. Kita sudah begitu hati-hati, tapi qadarullah kita mengalami terkena COVID. Nah, orang-orang yang mengalami serangan jantung itu berarti ia mengalami penyumbatan total pada pembuluh darahnya secara tiba-tiba. Penyumbatan secara tiba-tiba. Ada juga orang yang mengalami sakit jantung koroner yang kronik, yaitu penyumbatan secara perlahan-lahan.
sejak dia usia 10 tahun, sejak usia 10 tahun pada semua orang tanpa kecuali itu mulai terjadi proses penyumbatan pada pembuluh darahnya. Semua pembuluh darah seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah di jantung. Makin lama makin berat, makin lama makin berat. Meskipun kecepatannya itu berbeda-beda. Ada yang usia masih muda, penyumbatannya sudah begitu buruk. Tapi ada yang sudah usia lanjut, penyumbatannya hanya sedikit. Ya. Nah, kalau yang serangan jantung, itu penyumbatannya secara total dan tiba-tiba. Makanya kita sebut dengan akut. Kita tahu bahwa jantung kita itu tugasnya itu untuk memompakan darah ke seluruh tubuh kita. Mulai dari otak sampai ke dengan ujung kaki. Nah, jantung kita itu bisa bekerja dengan baik karena juga dia membutuhkan oksigen dan zat-zat makanan. Nah, kebutuhan dia itu disuplai, disalurkan melalui pembuluh darah yang ada di bagian jantung yang namanya pembuluh darah koroner. Nah, sehingga kalau pembuluh darah ini tersumbat, apalagi secara total, maka secara tiba-tiba ada bahagian jantung kita itu yang tidak mendapatkan oksigen dan zat-zat makanan. Nah, pada tahap awal tentu ini akan menyebabkan kerusakan daripada sel-sel jantung. Proses kerusakan dari sel-sel jantung yang sedang sekarat itu, yang sedang menggap-menggap itulah yang kita rasakan sebagai nyeri dada. Nyeri dada tembus ke belakang, ya, menjalar ke lengan kiri, ke leher, ya, disertai keringat dingin, mual dan muntah. Itu menandakan bahwa sel-sel jantung kita itu sedang berteriak minta pertolongan segera, seperti orang sedang tenggelam di tengah lautan gitu. Nah, kalau ini tidak kita tolong segera, maka akan menyebabkan kematian. Nah, setelah mati tentu tidak ada lagi rasa sakit. Jadi kalau tadinya kesakitan hebat, kemudian sakitnya hilang, ya, itu bukan berarti sudah membaik. Bisa jadi disebabkan karena telah terjadinya kematian daripada sel-sel jantung tersebut. Nah, ini sangat tergantung pada lokasi mana dia terjadi. Ya, kalau mungkin terjadinya di bahagian-bahagian bawah dan hanya bahagian yang area tidak luas, mungkin tidak begitu fatal, ya. Tetapi kalau terjadi di tempat-tempat tertentu, ya, kita tahu bahwa pembuluh darah jantung itu ada 3, ya, ada kanan dan ada 2 di kiri. Nah, ini kalau terjadi di tempat-tempat tertentu, apalagi di pangkal, ini yang bisa menyebabkan terjadinya kematian mendadak. Nah, maka tidak heran kita sering mendengar orang sedang olahraga mati mendadak, orang sedang rapat mati mendadak, orang sedang sholat mati mendadak. Nah, ini paling banyak sebabkan karena serangan jantung. Kalaupun kemudian orang tersebut selamat, ya, maka komplikasi yang terjadi yang paling sering kita jumpai adalah gagal jantung. Nah, gagal jantung ini apa? Ya, pompa jantungnya sudah mulai bermasalah. Dia tugas jantung kita tuh pompa relaksasi, pompa relaksasi, pompa relaksasi. Ketika pompa, maka darah disalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian ketika jantung kita berelaksasi, dia menerima kembali aliran darah dari seluruh tubuh masuk ke dalam jantung untuk kemudian dipompakan kembali, terima lagi, pompa lagi, terima lagi. Demikian seterusnya. Nah, pada orang gagal jantung, ini bisa terjadi kegagalan dari pompa jantungnya dan juga gangguan relaksasi. Akibat pompa jantungnya yang lemah, ya, maka jumlah darah yang dipompakan ke seluruh tubuh juga sangat berkurang. Nah, akibatnya ya si orang tersebut akan mudah sekali lelah, capek, ya. Baru melakukan aktivitas yang ringan saja sudah mengalami kelelahan. Ya. Jangankan kegiatan fisik yang berat, jangankan mencari nafkah, jalan 100 meter saja sudah menggap-megap. Bahkan ada yang 50 meter sudah menggap-megap. Bahkan ada yang lebih menyedihkan lagi, berbicara saja capek, makan saja capek. Makan untuk kebutuhan dia saja dia merasa capek. Nah, itu karena sedemikian lemahnya pompa jantungnya.
Demikian juga disebabkan karena gangguan, ya, kelenturan, gangguan relaksasi dari jantungnya, sehingga aliran balik darah dari seluruh tubuh masuk ke dalam rongga jantungnya juga terhambat. Ya. Akibatnya apa yang terjadi? Ya, mulai bengkak-bengkak, kakinya bengkak, perutnya bengkak, ya, lehernya bengkak, dan paru-parunya juga banyak cairan sehingga sesak. Ya, praktis. Kemudian orang seperti ini, ya, dalam keadaan duduk pun mungkin akan sesak, dalam keadaan berbaring pun dia akan sesak. Dia nggak bisa lagi tidur terlentang, sesak hebat. Ya, posisinya harus tengah duduk atau mungkin dalam keadaan duduk sepanjang hari. Ya, di tengah malam orang tidur, dia harus tidurnya dalam kondisi duduk. Nah, ini tanda-tanda orang yang mengalami gagal jantung. Nah, kasus ini, ya, kalau dulu itu banyak terjadi pada orang-orang usia lanjut, ya, yang namanya stroke, serangan jantung, itu banyak kita jumpain dulu. Itu usia-usia 60 ke atas, 65 ke atas. Tapi sekarang, ya, itu yang pernah kita tangani itu usia 23 tahun, 24 tahun, 27 tahun itu udah banyak sekali. 30 tahun, 31, 32, itu banyak sekali. Dan itu kan usia-usia yang produktif. Nah, kasus serangan jantung, sakit jantung koroner itu banyaknya terjadi pada laki-laki. Jadi betapa menyedihkan ketika kemudian, ya, generasi muda kita ini menjadi tidak produktif di usia produktifnya. Bukan hanya tidak produktif, tapi menjadi beban yang besar bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga bagi negara. Beban ini besar sekali, ya. Bagaimana mungkin seorang laki-laki produktif kemudian tidak lagi bisa bekerja untuk menafkahi keluarganya? Lantas siapa yang akan menafkahi keluarganya? Coba hitung juga betapa besar beban negara. Satu orang pasien saja, ya, itu baru untuk pengobatan rutin yang kita berikan itu bisa menghabiskan uang sekitar 500 sampai mungkin 1 juta satu orang. Nah, kalau di Zainal Abidin, di Poli Zainal Abidin, di Poli Jantung, pasien kita itu sehari-hari 150 sampai 200, bahkan kadang-kadang lebih dari 200 setiap hari. Nah, sebulan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk mengobati orang tersebut. Nah, itu belum lagi kalau kita melakukan tindakan kateterisasi jantung. Apa itu tindakan kateterisasi jantung? Yaitu untuk membuka penyumbatan yang terjadi tadi. Nah, jadi kalau orang mengalami serangan jantung, ya, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah sesegera mungkin membuka penyumbatan tersebut. Harus sesegera mungkin. Detik demi detik itu sangat berarti bagi keselamatan si pasien tersebut. Maka tidak jarang, kadang-kadang kita mengerjakan tindakan itu jam 12 malam, jam 3 pagi dini hari. Begitu dilaporkan, kita harus segera datang dan segera kita lakukan tindakan. Nah, tindakan kateterisasi jantung itu, ya, itu kita biasa melakukan di pergelangan tangan, ya, atau di pangkal paha. Ya, nanti selesai tindakan lukanya itu seujung ballpoint itu, ya. Nah, jadi kita melakukan tindakan untuk membuka bagian pembuluh darah yang tersumbat tadi. Nah, tindakan ini, ya, tentunya cara yang terbaik, ya, untuk kita menyelamatkan kehidupan pasien tersebut, ya. Karena kita jumpai banyak memang di antara masyarakat kita yang ragu, yang takut untuk dilakukan tindakan kateterisasi jantung ini. Ya, berharap bisa dengan obat-obatan. Padahal banyak kondisi yang tidak mungkin, ya, penyumbatan itu bisa kita buka dengan obat. Tadi saya sebutkan bahwa penyakit jantung koroner juga bisa terjadi secara perlahan-lahan, ya, yang dimulai sejak usia 10 tahun pada semua orang. Nah, karena prosesnya perlahan-lahan, makin lama makin berat, makin lama makin berat, itu bukan hanya pada beratnya penyumbatan, tetapi juga pada mengerasnya penyumbatan tersebut.
mengalami pengapuran, mengalami kalsifikasi, sehingga sangat sulit kita tembus. Kalaupun kita sudah berhasil menembus dengan wire yang halus, wire itu seukuran rambut lah halusnya itu. Setelah kita tembus, maka untuk membuka itu harus kita bor. Kita bor dengan bor yang ya berputar dengan kecepatan sampai 1200 putaran per menitnya gitu. Nah, itu menunjukkan betapa kerasnya penyumbatan yang ada. Nah, sehingga tidak mungkin kita bisa melunakkan atau menghancurkan yang tersumbat itu dengan obat-obatan saja. Gitu. Nah, lantas siapa orang-orang yang berpotensi mengalami sakit jantung koroner ini, ya, mengalami gagal jantung maupun sakit-sakit yang lain, ya. Ini sangat tergantung kepada faktor risiko yang dimiliki oleh seseorang. Semakin banyak faktor risiko, maka semakin cepatlah seseorang tersebut mengalami sakit tadi. Apa saja faktor risiko? Nah, ternyata ya, dari pasien-pasien yang mengalami serangan jantung, ya, 78% itu disebabkan karena merokok. Dan ini berdasarkan hasil penelitian di banyak negara. Di 78% orang yang mengalami serangan jantung itu adalah perokok. Dan rokok itu memang luar biasa. Ada 4.000 zat racun di dalam rokok tersebut. 4.000 zat racunnya. Nah, 250 diantaranya itu menyebabkan kanker, menyebabkan tumor ganas. Jadi banyak sekali keburukan di rokok tersebut. Dan kerusakan yang ditimbulkan oleh rokok itu mulai dari dampak yang terjadi seketika maupun yang jangka panjang. Yang seketika itu apa? Ya, misalnya denyut jantung kita menjadi lebih kencang, ya. Pembuluh darah kita mengalami vasokonstriksi, menciut gitu. Nah, sedangkan yang kemudian kelenturan jantung kita juga, elastisitas dari jantung juga akan terganggu. Nah, ini yang jangka pendek. Kalau jangka panjang itu apa misalnya? Kanker. Ya, kanker apa saja? Mulai dari kanker mulut, kanker otak, kanker paru dan lain sebagainya. Dan setiap orang itu memang beda-beda. Ada orang yang mungkin merokok merasa bangga tidak mengalami stroke, tidak mengalami kanker. Tapi mungkin bulan depan sudah mulai sesak-sesak nafas, ya, kira apa? COVID ini. Begitu kita periksa ternyata kanker paru. Dan stadiumnya pun bukan stadium 1-2 lagi, tapi sudah stadium 4. Stadium 4 artinya apa? Ya, kalaupun diobati dengan sebaik-baiknya mungkin masa hidupnya paling lama 2 tahun. Nah, bukan berarti kita menentukan ajal orang, bukan. Tetapi memang dari kasus-kasus yang dihimpun, ya, diteliti di seluruh dunia itu ya paling lama sekitar itu. Nah, jadi akhirnya dia harus menjalani kehidupan yang sangat menderita, yang sangat sakit luar biasa sampai menjelang ajal tiba. Nah, jadi pertama merokok, ya. Kemudian yang kedua, ya, adalah hipertensi, darah tinggi. Nah, darah tinggi ini ada yang menyebutkan sekitar 50% orang serangan jantung itu disebabkan karena darah tinggi. Berikutnya diabetes, 40%. Jadi coba kita lihat di sini bagaimana dampak rokok itu tinggi sekali. Mengalahkan hipertensi, mengalahkan diabetes, mengalahkan hiperkolesterol. Kita takut sekali. Wah, ini gara-gara makan kuah belanggong, ini gara-gara makan bebek. Tapi kita nggak pernah khawatir gara-gara rokok. Jadi rokok jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan hipertensi, dibandingkan dengan diabetes. Orang diabetes kalau misalnya dia bisa terkontrol dengan baik, mungkin saja kehidupannya nggak ada beda dengan orang sehat. Nah, kemudian selain itu berikutnya adalah hiperkolesterol, ya. Hiperkolesterol, kemudian stres, ya. Stres tipe kepribadian, ya. Ada orang tipe A, ada tipe B, ya. Tipe A itu orang yang bagaimana? Orang-orang yang ambisius, orang-orang yang emosional, ya.
orang-orang yang perfeksionis. Nah, ini tipe kepribadian ini berpotensi mengalami penyumbatan pada pembuluh darahnya lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang tipe B yang memiliki kepribadian yang sebaliknya. Kemudian pada laki-laki, apa beda laki-laki dan wanita? Ya, pada wanita yang masih haid, ya, yang masih usia produktif, itu hormon estrogennya kan masih tinggi. Hormon estrogen inilah yang memberikan perbedaan fisik antara pria dan wanita. Nah, ternyata hormon estrogen ini itu juga mencegah penyumbatan pada pembuluh darah. Sehingga tidak langka sekali kita menemukan wanita muda yang mengalami stroke, yang mengalami sakit jantung koroner, itu jarang sekali. Nah, wanita itu nanti baru mulai prosesnya itu ketika sudah menopause. Ya, jadi terlambat 10 tahun dibandingkan laki-laki. Kecuali ya wanita muda ya yang sudah mengalami diabetes sejak kecil. Wanita muda yang faktor genetiknya kuat sekali. Ayahnya meninggal di usia 45 tahun karena serangan jantung. Ibunya meninggal di usia 50 tahun karena stroke. Abangnya sekarang juga sudah operasi bypass. Kakaknya juga dengan sakit jantung koroner. Nah, ini faktor genetiknya kuat, maka dia pun berpotensi mengalami sakit tersebut. Nah, kalau kita lihat dari faktor resiko ini, ya, faktor resiko merokok. Ya. Merokok ini sebenarnya tidak sulit ya kita menghilangkannya dari masyarakat kita. Kenapa nggak sulit? Ya, kan kita negeri syariat Islam. Kita kan seorang Muslim. Kita tahu bahwa 80% ulama di dunia, 80% ulama di dunia mengatakan hukumnya itu haram. 20% ulama di dunia mengatakan makruh. Tidak ada satupun yang mengatakan itu halal, itu sunnah, nggak ada. Kalaupun tidak haram ya makruh. Jadi kalau kemudian kita mengkonsumsi perkara yang makruh lah kita bilang, ya, perkara yang Allah tidak suka, kemudian kita terkena sakit karena kanker paru atau serangan jantung, kemudian kita meninggal, maka mungkinkah kemudian kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah? Kita tahu, tapi kita tetap melakukannya. Apalagi ya, yang kami amati di rumah sakit, ya, itu ternyata banyak sekali pasien-pasien kita yang tidak menunaikan sholat ketika sakitnya. Ini entah karena tidak paham ataupun karena memang sudah kebiasaan keseharian-hariannya. Kalau tidak paham, rumah sakit kita sebagai rumah sakit syariah itu menyediakan juga tenaga-tenaga dai. Jadi dai itu seperti dokter juga, setiap hari mengunjungi pasien-pasien, memberikan penjelasan, memberikan edukasi bagaimana ibadah ketika sakit. Kita juga menyediakan debu tayamun dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok sampai 80% lebih kurang orang-orang yang abai dengan sholat? Maka betapa menyedihkan ya, ketika kita sakit disebabkan karena perilaku kita yang salah. Apalagi kalau perilaku itu adalah perilaku yang Allah benci ya, apalagi kalau kemudian kita mengambil yang mengharamkan. Dan kita dikala sakit kita juga meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Yang ada justru banyak berburuk sangka kepada Allah. Kenapa saya diberikan sakit seperti ini? Haduh. Kemudian meninggal dalam kondisi demikian. Nah, oleh karena itu tentu sebagai seorang muslim kita merasa bahwa rokok ini merupakan perkara yang buruk. Dibandingkan dengan beberapa daerah seperti daerah Bali misalnya. Jumlah perokok Aceh itu jauh lebih tinggi daripada orang Bali. Orang Bali itu pernah yang paling rendah di Indonesia. Aceh itu peringkat ketiga kelima di Indonesia.
Dan jumlah rokok yang dikonsumsi orang Aceh itu lebih tinggi daripada jumlah rata-rata nasional. Orang Aceh mengkonsumsi rokok sehari itu sekitar 15 batang sehari. Sedangkan orang di Indonesia, rata-rata Indonesia itu hanya 12 batang sehari. Maka betapa menyedihkan ya kalau Aceh memberikan gambaran negatif seperti itu. Dan seharusnya dengan kesadaran kita, Aceh harus mampu memberikan contoh kepada Indonesia ya, bagaimana kemudian kita menghilangkan rokok ini dengan mudahnya. Tidak perlu kita harus memberikan beban kepada pemerintah. Itu tanggung jawab pemerintah lah. Tidak perlu. Karena nanti waktu kita dihisap kan nggak ada. Kita bisa mengalihkan kepada pemerintah. Yang derita sakit kita siapa? Kan kita sendiri gitu. Nah, kemudian berikutnya hipertensi. Ya, hipertensi ini ada dibilang hipertensi primer, ada hipertensi sekunder. Nah, kebanyakan yang diderita oleh masyarakat itu adalah hipertensi primer, yaitu hipertensi yang belum diketahui secara pasti kenapa itu terjadi. Kalau hipertensi sekunder, hipertensi yang sudah diketahui apa penyebabnya. Ya, misalnya penyebabnya karena kehamilan, nah itu masuk hipertensi sekunder. Hipertensi akibat ada penyumbatan di pembuluh darah ginjal, nah itu masuk kepada hipertensi sekunder. Hipertensi karena ada kelainan hormon tertentu, nah itu masuk hipertensi sekunder. Tapi kalau hipertensi kenapa ya, penyebabnya tidak diketahui, nah itu primer. Jadi bayangkan saja ya, hipertensi ini kan penyakit yang banyak sekali diderita di seluruh dunia, dan ilmu pengetahuan yang berbicara tentang hipertensi itu banyak sekali. Tapi ternyata ada sisi-sisi yang ilmu pengetahuan pun belum bisa menjawab, belum mengetahui. Jadi memang setinggi-tingginya manusia menuntut ilmu ya, manusia itu tetap dalam keadaan yang jahil, dalam keadaan yang bodoh. Maka tidak perlu kita berbangga dengan ilmu pengetahuan. Yang perlu kita nikmati dalam hidup ini adalah sujud kita kepada Allah. Nah, tetapi diduga bahwa hipertensi ini terkait dengan radikal bebas. Ya. Radikal bebas itu banyak terjadi misalnya akibat polusi udara, ya, akibat makanan-makanan instan, ya, makanan-makanan yang tinggi garam, ya, kemudian kehidupan yang penuh stres, ya, itu bisa diduga menyebabkan terjadinya hipertensi. Jadi kalau kita mengalami hipertensi, maka kita perhatikan kembali, ya, mulai dari pola hidup kita, hindarilah stres, ya, jangan tidur terlalu larut malam, ya, hindari makanan minuman tertentu yang merangsang, mengandung kafein misalnya, ya. Nah, kemudian yang asin-asin, ya, di masyarakat kita makanan yang asin-asin itu sangat digemari. Kemudian berikutnya diabetes, ya. Nah, diabetes ini semakin hari semakin banyak yang menderita. Sama seperti rokok tadi. Rokok tadi juga semakin hari semakin meningkat di Aceh. Jumlah perokok di Aceh semakin meningkat, jumlah penderita hipertensi di Aceh semakin meningkat, jumlah penderita diabetes di Aceh semakin meningkat. Nah, lantas bagaimana mungkin kemudian kita berharap esok hari Indonesia lebih baik? Bagaimana mungkin kita berharap Aceh esok hari bisa jaya kalau kemudian nanti akan meninggalkan generasi-generasi yang lemah seperti ini? Nah, diabetes meningkat karena apa? Karena asumsi masyarakat kita semuanya sukanya yang manis-manis. Ya, kalau kita bertamu, kalau misalnya manisnya itu nggak kental, nggak lengket, itu kita anggap orang yang pelit gitu. Kalau kita lemas, minumnya harus segera air gula, padahal sudah gemuk sekali. Ya, masih juga setiap hari harus mengkonsumsi gula gitu. Warung-warung kopi banyak sekali di Aceh, negeri 1000 warung kopi. Ya tidak ada salah dengan kopi. Kopi itu netral. Kopi itu netral. Ada kebaikan pada kopi. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan kebaikan dari kopi. Nah, yang bermasalah itu, ya, teman-temannya kopi, yaitu pertama gula. Jadi sebaiknya kalau kita minum kopi itu janganlah dicampur dengan gula atau dengan susu kental manis. Susu kental manis itu sesungguhnya bukan susu, itu adalah larutan gula pekat. Kemudian temannya kopi yang paling jahat lagi apa? Rokok. Kita lihat
Orang kalau sudah kopi, dia kombinasi dengan rokok. Dan yang paling buruk lagi dari itu apa? Meninggalkan sholat. Warung kopi begitu banyak, di waktu-waktu tertentu hampir semua warung kopi penuh gitu. Dikala waktu azan tiba kadang-kadang hanya ditutup saja, tapi di dalam itu penuh. Masya Allah, sedih sekali. Dan ini ternyata satu kenyataan ya. Tapi banyak sekali ternyata masyarakat kita ini yang sudah mengabaikan sholat. Tidak tahu apakah generasi muda kita itu masih mengerti nggak azan itu apa. Jangan-jangan azan pun nggak tahu lagi apa itu azan. Nah, jadi realita di masyarakat inilah yang mungkin tercermin ketika mereka sakit, mereka juga abai dengan sholatnya. Nah, jadi mudah-mudahan ya dengan kita bisa memperbaiki, ya menghilangkan rokok, ya kan, kemudian menghilangkan budaya manis-manis, insya Allah. Kalau rokok kita hilangkan, kalau budaya manis-manis ini kita hilangkan, besar sekali dampak kesehatan bagi masyarakat. Tetapi kalau budaya rokok tidak kita hilangkan, budaya mengkonsumsi yang manis-manis tidak kita hilangkan, kita bangun rumah sakit, kirim orang sekolah-sekolah terus, tapi tetap saja jumlah orang sakit itu tetap akan meningkat. Jumlah generasi muda yang diharapkan, yang produktif juga akan bermasalah. Nah, lantas kalau misalnya kita qadarullah ya, terlepas apapun penyebabnya, ya terlepas mungkin kekhilafan kita dalam menjalani kehidupan ini ya yang keliru sehingga kita sakit. Bagaimana cara kita, bagaimana seharusnya kita menghadapi sakit itu? Ya. Yang pertama sekali dan ini penting sekali yaitu ikhlas, redha. Ya. Karena pada hakikatnya kita sakit itu karena takdir Allah. Terlepas kita melakukan kesalahan, tapi itu sesungguhnya terjadi atas kehendak Allah. Dan banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan pada orang yang sakit. Orang sakit diangkat derajatnya, dikabulkan doa-doanya, dan kehilafannya, dosa-dosanya yang tertentu, yang kecil-kecil dihapuskan. Ada dosa kita yang mungkin akan Allah maafkan dengan sholat, ada yang diampunkan dengan membaca Al-Quran, ada dengan istighfar, ada dengan sedekah. Tapi memang ada ide yang diampunkan itu dengan sakit. Maka bersyukurlah kalau kita sakit. Harus bersyukur dengan sakit, karena sakit itu mekanisme pengampunan dosa. Bahkan sakit itu bisa bagi orang-orang tertentu merupakan pintu surganya. Coba lihat ketika pada masa Rasulullah itu ada seorang wanita yang sakit ayan, sakit epilepsi. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sakit ayan sehingga pada saat-saat tertentu saya kejang-kejang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dan pada saat tersebut sering pakaian saya terbuka sehingga saya malu ya Rasulullah. Saya malu. Maka tolong doakan supaya Allah sembuhkan sakit saya." Boleh kata Rasulullah. Tetapi ada dua pilihan. Pertama, ya, ibu tetap sakit seperti sedia kala, tetapi insya Allah akan Allah balas dengan surga. Yang kedua, saya akan doakan dan ibu akan sembuh. Rasulullah tidak sambung lagi ya, kenapa surga kalau didoakan sembuh. Kalau begitu wanita tersebut milih, kalau begitu biar saya sakit ya Rasulullah. Saya pilih sakit saja, yang penting masuk surga. Nah, jadi sakit ayan itu, sakit epilepsi ya, karena ada fokus di otaknya yang melepaskan listrik secara berkala pada waktu-waktu tertentu. Nah, dan itu tidak sepanjang hari dia mengalami kejang-kejang, itu tidak sepanjang hari. Mungkin dalam sepekan sekali atau dua kali, atau mungkin lebih jarang dari itu. Sepanjang hari. Bagaimana dengan orang yang mengalami gagal ginjal? Bagaimana dengan orang yang mengalami gagal jantung? Bagaimana dengan orang yang stroke itu? Itu kan sakit sepanjang hari. Nah, kalau dia ikhlas, redha, maka insya Allah ada kebaikan bagi dia. Dan ini juga sangat penting karena sering sekali pengobatan kita menjadi sulit atau menjadi sulit karena sikap itu tadi, ya, sikap dia yang menolak kenyataan. Sehingga banyak sekali keluhannya. Obatnya sudah 15 item,
tapi belum juga sembuh-sembuh. Nah, ini disebabkan karena sikap dan perilakunya yang tidak mau ikhlas dengan kenyataan tersebut, nerimo dengan kenyataan tersebut. Kemudian sikap kita berikutnya apa? Kita harus bertaubat. Ya. Bertaubatlah kepada Allah. Ya, perbanyaklah istighfar. Ya, perbaiki kembali perilaku-perilaku yang sudah keliru kita lakukan. Ya. Kalau kita sakitnya karena merokok, maka hentikanlah merokok. Dan berikan nasihat kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, tetangga kita, janganlah merokok, jangan merokok. Ya. Saya sudah merasakan bagaimana dampak buruknya merokok. Jadi kita ganti perilaku buruk kita itu dengan perilaku baik. Nah, itulah taubat. Jadi tidak hanya sebatas kita mengucapkan di mulut saja, saya sudah bertaubat. Tidak, tapi harus kita tunjukkan dengan perilaku yang sebaliknya. Nah, kemudian setelah kita ikhlas, kemudian bertaubat, barulah kemudian kita menjalani pengobatan. Ya. Menjalani pengobatan sesuai dengan tuntunan yang benar. Jangan karena kita terlalu terobsesi ingin sembuh. Ya. Misalnya, ya, ginjalnya sudah mengkerut gitu, sudah mengkerut ginjal, sama sekali tidak berfungsi lagi. Ya kalau mau baik lagi gimana? Transplantasi ginjal. Kalau tidak gimana? Ya cuci darah. Nah, tapi karena mungkin dia tidak menerima kenyataan ini, maka pergilah ke dukun-dukun, ya, ke dukun-dukun dengan pengobatan-pengobatan yang banyak, yang tipu-tipu, pengobatan tanpa ilmu, pengobatan tipu-tipu, dan penipuan yang sangat menyakitkan, yang sangat berbahaya itu adalah penyimpangan tauhid, penyimpangan akidah. Sudah kemudian baik secara sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sudah mintanya kepada setan. Nah, ini kan kasihan, menderita di dunia, kemudian ya bagaimana mungkin ya, orang syirik itu bisa masuk surga. Nah, ini budaya sihir, budaya pedukunan itu juga ternyata masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, jadi lakukanlah pengobatan yang baik dan benar, ya. Kalaupun kita berpikir untuk mengambil pengobatan-pengobatan alternatif, pengobatan herbal atau pengobatan fitofarmaka, ya, maka pastikanlah kita memahami pilihan itu dengan baik. Katakanlah herbal A, apa kandungan herbal A itu, bagaimana mekanisme kerjanya, apa komplikasinya, berapa dosisnya. Nah, ini yang masih kekurangan, ya, yang masih kurang difahami secara mendalam dari obat-obat herbal atau fitofarmaka. Berbeda dengan di Cina misalnya, di Jepang, di Korea. Ini pengobatan ini memang dikembangkan. Pengobatan fitofarmaka atau herbal ini memang dikembangkan sehingga mereka mengetahui secara persis. Kalau di kita masih banyak duga-duga, kira-kira aja saya, ya. Satu obat bisa menyembuhkan semua penyakit misalnya. Dengan cara yang suka-suka itu enggak. Itu tentu tidak benar. Nah, kemudian setelah kita menjalani pengobatan, ya, sesuai dengan petunjuk dokter, ya, tentu kita memperbaiki, ya, pola hidup kita, ya, rajin berolahraga. Dan yang paling penting adalah, ya, kita memperbaiki spiritualitas kita. Kita memperbaiki spiritualitas kita, ya. Karena apa? Karena meskipun kita sakit, ya, tetapi kan sakit itu tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk bahagia. Bukankah tujuan kita hidup itu untuk bahagia? Nah, kebahagiaan itu letaknya di mana? Kalau secara keilmuan gampang ternyata. Kebahagiaan itu letaknya pada hormon serotonin. Jadi kalau mau bahagia tinggal rangsang-rangsang aja hormon itu. Ya, kalau kita bisa merangsang hormon serotonin sepanjang hari, ya kita akan bahagia. Nah, ada penelitian mengatakan orang-orang yang hormon serotoninnya rendah itu berpotensi mengalami gangguan jiwa. Nah, tapi cara merangsang hormon serotonin ini jangan salah. Bukan dengan narkoba, bukan dengan rokok, bukan dengan jabatan. Kalau dengan jabatan stres nanti, bukan dengan uang. Kalau dengan uang kasihan jadi budaknya harta, budaknya dunia. Ternyata cara yang paling baik, ya paling dahsyat dampaknya dalam merangsang serotonin itu dengan apa? Dengan sholat.
Jadi bagaimana Islam mewajibkan sholat 5 waktu itu menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Jadi setiap 5 waktu dalam sehari itu Allah ingin kita sujud kepadanya, kemudian terjadi pelepasan hormon serotonin yang lebih baik, ya. Sehingga kita akan terus dalam kondisi yang bahagia. Dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak zikir dan istighfar, dengan bersedekah dan lain sebagainya. Nah, kemudian hal lainnya yang juga perlu kita perhatikan dalam meningkatkan spiritualitas adalah Al-Quran. Kita tahu tapi kita abai. Apa yang kita tahu? Kita tahu bahwa Al-Quran ini ada mukjizat yang sangat dahsyat, mukjizat yang paling utama, mukjizat yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan mukjizat yang lain. Itu tongkat Nabi Musa itu kan kayu yang sesungguhnya, tetapi kemudian bisa merubah menjadi ular yang sesungguhnya. Bagaimana material kayu berubah menjadi material makhluk hidup berupa ular gitu. Bagaimana kemudian mukjizat Nabi Isa, orang yang sudah mati 100 tahun dikubur kemudian bisa hidup kembali, itu mukjizat. Bagaimana kayu itu bisa membelah lautan, itu luar biasa. Bagaimana api yang punya sifat panas itu bagi Nabi Ibrahim itu dirasakan dingin, tetapi bagi orang sampai 40 mil itu masih merasakan panasnya itu. Jadi bagaimana api punya dua sifat yang berbeda, bertolak belakang pada saat yang bersamaan. Dingin terhadap Nabiullah Ibrahim dan panas terhadap yang lainnya. Itu menakjubkan. Bagaimana bulan bisa terbelah. Dan ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa bulan pernah terbelah. Itu menakjubkan. Tetapi Al-Quran itu jauh lebih menakjubkan dari itu semua. Dan Al-Quran itu ada di tengah-tengah kita. Sayangnya sikap perilaku kita itu terhadap Al-Quran yang keliru. Kita lebih mencintai HP, kita lebih suka nonton drama Korea misalnya. Padahal pengalaman kami dalam menangani beberapa pasien yang end-stage disease, ya, advanced heart failure, ya, pasien-pasien yang sudah dalam stadium akhir, ya, yang pilihan bagi dia itu hanyalah transplantasi jantung. Ya. Ada anak muda yang mengalami serangan jantung selamat tapi gagal jantung, pompa jantungnya 11%. Ya. Ada ibu hamil gara-gara kehamilannya mengalami peripartal kardiomiopati, jantungnya sudah besar sekali, pompa jantungnya lemah sekali. Anak muda usia sekitar 20-an tahun, 21 tahun, ya, mengalami hipertensi paru primer. Ya, hipertensi paru primer, ya. Ini dia tidak ada salah, memang penyebab pastinya juga tidak diketahui. Sudah kita scan ternyata hipertensi paru primer, datang dalam keadaan sesak berat, ya, dalam keadaan sesak berat, muntah darah. Nah, tadinya kita duga TBC, setelah kita periksa bukan. Ternyata dia mengalami hipertensi paru primer dan berkomplikasi pada gagal jantung. Nah, ini sulit penanganannya. Kalau mau bagus gimana ya? Transplant aja jantung dan paru-parunya dua-dua. Jadi hampir tidak mungkin kita lakukan. Tetapi bagaimana kondisi mereka hari ini? Alhamdulillah, anak muda yang sudah 3 tahun keluar masuk rumah sakit, di rumahnya paling 3 hari seminggu, di rumah sakit bisa sebulan dia dirawat karena gagal jantung yang begitu beratnya. Ya. Juga ibu hamil tadi, tapi hari ini Masya Allah luar biasa. Anak muda tadi, ya, sekarang fisiknya itu sudah seperti tentara. Ya. Dulunya kerja buruh bangunan, ya. Ya, dalam kondisi tidur saja dia sesak. Bagaimana mungkin bisa bekerja? Badannya bengkak-bengkak. Itu 3 tahun. Dan tidak kita lakukan tindakan intervensi apapun lagi, tidak lagi kita pasang ringan, tidak lagi itu, karena memang kita prediksi wah ini kayaknya umurnya nggak lama lagi nih, ya biar meninggalnya husnul khotimah kita suruh baca Quran banyak-banyak lah, jaga sholat, baca Quran banyak-banyak, dikerjakan. Tapi bagaimana hasilnya? Masya Allah, ya sekarang kondisinya luar biasa. Bagaimana ibu yang mengalami gagal jantung akibat kehamilan tadi, ya kalau ibu-ibu dan bapak lihat tidak menyangka jantungnya itu sedemikian jeleknya, sedemikian bengkak dan sedemikian lemah pompanya.
tapi fisiknya luar biasa. Dia mampu mengajar, ya, dia tinggal di Biren, ya, mampu mengajar dari pagi sampai sore, dari Biren datang ke Banda Aceh, seperti orang sehat walafiat. Ya. Bagaimana anak muda tadi yang tadinya batuk-batuk darah, ya, sesak nafas, ya, tapi sekarang alhamdulillah, ya, dia sudah nggak sesak lagi, ya. Yang belum sanggup dia lakukan main bola. Jadi kalau teman-temannya yang di Dayah itu main bola, ya dia nonton-nonton saja. Tapi kalau kehidupan sehari-harinya alhamdulillah sudah bisa mandiri. Dulu sesak saja. Gitu. Nah, jadi sungguh luar biasa mukjizat Al-Quran. Itu baru terhadap sakit fisik. Gitu. Maka betapa ruginya kalau kita kemudian jauh dengan Al-Quran. Kalau kita abai dengan Al-Quran, rugi sekali gitu. Ya. Dan Al-Quran inilah, ya, saya teringat omongan dari salah seorang guru saya mengatakan, ya rasa-rasanya sudah lumayan banyak juga ya amal kita untuk menghadapi menghadapi sakaratul maut. Tetapi pada saat beliau diuji, ya, dengan sakit tertentu, beliau mengatakan, Masya Allah, ternyata sebanyak banyak amal kita pun kita nggak siap katanya menghadapi sakaratul maut itu. Jadi pada saat-saat momen-momen seperti itulah kita perlu ada orang yang menemani kita. Tetapi rasa-rasanya mungkin dalam kondisi seperti itu kita juga nggak bisa menyadari ada atau tidak keluarga di samping kita. Maka teman yang paling baik di saat-saat sakaratul maut itu adalah Al-Quran. Al-Quran lah yang akan menemani kita. Nah, Al-Quran pula lah yang akan menemani nantinya kita di alam barzakh. Jadi, mari kita indahkan hidup kita di dunia ini, ya, dengan Al-Quran. Hari-hari baca Quran dulu. Yang banyak baca Quran itu, ya, jangan selembar, jangan setengah lembar, itu mu'alaf. Ya, kita juga ada kegiatan forum dakwah perbatasan. Ya, salah satu kegiatan kita adalah membina mu'alaf. Nah, mereka baru belajar baca Al-Quran. Nah, masa bacaan Quran kita kalah dengan para mu'alaf? Ya. Sebuah kondisi yang menggembirakan sekaligus menyedihkan, ya, cerminan bagi kita. Ada seorang anak mu'alaf, ada seorang keluarga yang kita mu'alaf, yang mu'alaf yang kita bina, ya. Anaknya itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD baru belajar baca Al-Quran. Setelah kita bina 1,5 bulan, kemudian pulang ke kampungnya. Apa yang terjadi? Ternyata dia pula yang sering menjadi muazzin. Dia yang sering jadi muazzin. Bahkan kadang-kadang oleh warga disuruh dia menjadi imam. Ini artinya apa? Artinya orang muslim yang terlahir sejak muslim di kampung itu telat-telat datang ke masjidnya. Dan kalau anak yang baru mu'alaf masih kecil 6 tahun disuruh jadi imam, maka bagaimanakah kualitas pemahaman keislaman di masyarakat kita di sana? Jadi masyarakat kita itu masyarakat yang sakit dari sudut pandang banyak hal gitu. Meskipun kita negeri syariah, satu-satunya wilayah syariah Islam di Indonesia, tapi ada sisi-sisi yang dari sudut pandang spiritual pun kita sakit. Nah, inilah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Ya, kita menyehatkan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Apa yang perlu kita sehatkan? Pertama, spiritualitas. Pertama, spiritualitas kita yang harus kita sehatkan. Baru kemudian fisik kita. Untuk apa rajin-rajin berolahraga, tapi bacaan sholat pun mungkin sudah lupa. Karena jarangnya kita sujud kepada Allah. Untuk apa kita membanggakan ilmu pengetahuan? Kalau ternyata Allah tunjukkan COVID, ternyata banyak hal yang kita belum tahu tentang COVID. Seluruh ilmuwan di dunia meneliti, ternyata, ya, ilmu yang kita ketahui itu masih sangat sedikit sekali. Maka tidak perlu kita menyombongkan diri kita di hadapan Allah. Ya, mudah-mudahan, ya, dalam sisa-sisa hidup kita yang singkat ini, ya, Allah ridhai, Allah berkahi, sehingga menjadi kehidupan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang Allah. Kemudian Allah ringankan sakaratul maut kita. Kemudian Allah limpahkan nikmat karunia di alam barzakh kita
yang sehingga kehidupan di alam barzakh kita itu menjadi jauh lebih indah daripada kehidupan kita di dunia ini. Dan ketika pada hari ini, pada saat ini Allah himpun kita dalam naungan Islam, Allah beri kita nikmat untuk sujud pada Allah di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, maka insya Allah kelak nanti Allah izinkan kita untuk bersama-sama di surga Allah, menatap indahnya wajah Allah. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.